Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang modul supplier yang ada di dalam aplikasi Modufusion. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini agar kalian dapat memantau terus perkembangan aplikasi Modufusion. Silahkan teman-teman login terlebih dahulu, lalu pilih modul supplier. Nantinya kalian akan mendapati halaman supplier list seperti ini. Untuk menampilkan data supplier yang tersedia, silakan klik View Supplier List. Oleh karena saya belum menambahkan data supplier, maka supplier list ini akan kosong. Untuk menambahkan data supplier baru, silakan klik tombol Add Data Supplier, kemudian pilih Add Supplier. Dan nantinya teman-teman akan mendapati halaman untuk mengisi data supplier yang terdiri dari bagian general dan juga kontak. Kita mulai dari bagian general, lalu di sini saya akan mengisi data suppliernya. Perhatikan, pada bagian status, pastikan ini dalam posisi tercentang atau aktif. Kemudian, pada bagian supplier S, silakan teman-teman pilih status supplier ini itu sebagai apa. Apakah dia hanya sebatas supplier, distributor, atau sebagai supplier untuk produk-produk konsinyasi, dalam hal ini disebut konsignor. Lalu pada bagian supplier code, teman-teman bisa menambahkan kode supplier unik untuk menandai masing-masing supplier. Dan pastikan kode supplier ini tidak boleh sama dengan kode supplier lainnya. Atau untuk menjaga konsistensi supplier code agar terlihat unik dan juga rapih, teman-teman bisa membuatnya secara otomatis dengan cara menekan tombol Generate Supplier Code. Dan setiap kali tombol ini ditekan, maka akan menghasilkan kode yang unik. Perhatikan, ketika kita memilih supplier S sebagai supplier, lalu kita menekan tombol Generate, maka kode unik yang dihasilkan akan diawali dengan kata SPL. Dan ketika kita memilihnya sebagai distributor, maka kode unik yang dihasilkan akan diawali dengan kata DST. Nah, berbeda ketika kita memilih sebagai supplier konsinyasi yang diwakili dengan konsignor, maka secara otomatis kode unik yang ditambahkan akan dipilih secara default. Saya akan sedikit menjelaskan status dari supplier konsinyasi. Di dalam rilis Modufusion edisi beta, belum ada fungsi yang spesifik untuk mengatur supplier konsinyasi, berikut dengan produk-produk yang nantinya bersifat konsinyasi. Dan isian pemilihan status supplier sengaja saya tambahkan di awal, karena itu digunakan sebagai persiapan lanjutan nantinya. Karena seperti teman-teman ketahui bahwa aplikasi Modufusion mudah-mudahan akan terus mengalami banyak update agar dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Baik, kita lanjut lagi. Pastikan sebelum menyimpan data supplier baru, teman-teman sudah mengisi datanya secara benar. Jika ada kolom isian yang kiranya tidak perlu diisi, teman-teman cukup masukkan saja strip. Jadi jangan dibiarkan kosong, biar datanya terlihat rapih nantinya. Setelah dipastikan semua datanya sudah benar, maka tinggal tekan Save. Setelah kita berhasil membuat data supplier, maka langkah selanjutnya kita perlu menambahkan produk-produk yang dijual oleh supplier tersebut ke dalam sebuah list. Nah, nanti akan saya jelaskan secara singkat fungsinya untuk apa. Jadi untuk sementara waktu, kita fokus sampai pada tahapan bagaimana menambahkan list produk ke dalam supplier. Nah, caranya silakan teman-teman klik menu Add Data Supplier, lalu pilih Add Product Supplier. Jika menemukan tampilan limit data seperti ini, set terlebih dahulu limit datanya. Misalnya saya akan mengaturnya menjadi 100. Kemudian close, lalu masuk lagi ke menu Add Product Supplier. Sekarang kita akan memilih produk dan memasukkannya ke dalam list produk supplier. Caranya, tampilkan terlebih dahulu daftar produk yang dijual di toko dengan cara menekan tombol Show Product List. Bagian filter di sini digunakan untuk melakukan proses pencarian data. Kita bisa menentukan pencarian berdasarkan code, barcode, atau all data. Contoh, saya memilih all data. Maka ketika saya mencari nama produk yang memiliki nama ABC dan menekan enter, maka semua nama yang berkaitan dengan nama ABC akan ditampilkan. Kemudian, untuk memasukkan produk ke dalam list supplier, teman-teman bisa memilih produknya dengan cara menekan tombol select. Misalnya, saya akan memilih beberapa produk yang akan saya masukkan ke dalam list supplier. Nah, untuk melihat produk yang sudah kita pilih, silahkan tekan tombol Maximize Product Select. Data inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam list supplier.
Jika dirasa tampilannya sempit, kita bisa melebarkannya dengan mengarahkan kursor ke arah ini, sampai ikon kursor berubah. Lalu klik tahan pada mouse, geser ke arah atas atau bawah. Jika dirasa lebar kolomnya sempit, kita bisa menggesernya seperti ini, atau dengan cara mendouble klik pada mouse. Jika misalnya kita ingin melebarkan ukuran halaman produk list supplier ini, kita bisa menekan kembali tombol Maximize Product Select. Dan jika kita menekannya kembali, maka tampilan produk list supplier akan disembunyikan. Dan tekan kembali tombol ini untuk menampilkan area produk list suppliernya. Jika misalnya kita ingin membatalkan produk tertentu untuk ditambahkan ke dalam supplier list, maka kita tinggal menekan tombol delete. Pada saat kita akan menambahkan produk ke dalam supplier list, terdapat fungsi untuk mencegah produk duplikat. Contohnya, di sini misalnya saya akan menambahkan produk ini, kemudian saya menambahkan produk ini kembali, maka akan muncul pesan seperti ini. Baik, misalnya kita sudah selesai untuk memilih produk apa saja yang akan ditambahkan ke dalam supplier list. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan memilih suppliernya di bagian Select Supplier. Setelah itu tekan proses. Saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari penambahan produk ke dalam supplier list yang baru saja saya berikan caranya. Fungsinya adalah ini akan sangat membantu kita pada saat akan melakukan proses order kepada supplier, di mana nantinya kita tidak perlu repot-repot lagi memasukkan produk yang akan diorder ke supplier satu persatu. Dan tentu saja ini berkaitan juga dengan proses retur nantinya. Jadi ketika misalnya karyawan sembarangan dalam melakukan proses retur produk kepada supplier, sedangkan supplier tersebut tidak pernah menjual produk yang akan diretur itu, maka sistem akan memblokirnya. Untuk melakukan proses edit data supplier, silakan tekan tombol Edit Supplier. Kemudian silakan pilih supplier mana yang ingin diedit di bagian Select Supplier. Setelah dipilih, silakan tekan Get Data. Maka datanya akan ditampilkan dari mulai tab General sampai dengan produk yang dijual. Jika misalnya supplier ini sudah tidak lagi menjual produk yang ini, maka kita tinggal menghapusnya. Dengan demikian, nanti pada saat kita akan order ke supplier ini, produk yang baru saja kita hapus dari daftar list produknya tidak akan bisa diorder lagi. Kemudian, jika datanya sudah selesai diubah, selanjutnya tinggal tekan proses. Jika di kemudian hari ada produk baru yang dijual oleh supplier ini, maka untuk menambahkannya ke dalam supplier produk list, silahkan tekan tombol Add Data Supplier. Kemudian langsung saja tekan Add Product Supplier. Tampilkan produk yang ada di dalam inventory. Kemudian pilih produk baru yang akan ditambahkan. Tekan Maximize Product Select untuk melihat list data produknya. Jika sudah, pilih suppliernya, lalu tekan Proses. Kemudian saya akan melihat hasilnya, apakah produk baru tersebut sudah ditambahkan atau belum. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa produk barunya sudah ditambahkan. Berikutnya, untuk menghapus data supplier, kita tinggal menekan klik kanan pada mouse di area data supplier yang akan dihapus, lalu tekan Delete. Pada bagian kontrol ini juga terdapat menu Show List, di mana menu ini digunakan untuk menampilkan daftar produk yang dijual oleh supplier. Jadi kita tinggal klik, maka akan ditampilkan daftar produk yang dijual oleh supplier ini. Seperti biasa, kita bisa menggeser-geser areanya seperti ini, atau kita juga bisa melebarkan ukuran kolomnya seperti ini, dan bisa juga menggunakan double klik pada mouse. Produk supplier list ini juga dapat diperbesar areanya dengan menekan tombol Maximize Product Supplier List. Dan untuk mengembalikan tampilannya ke awal, kita bisa menekan kembali tombol Maximize Product Supplier List. Terakhir, untuk mengeluarkan area produk list ini, kita bisa menekan tombol Close Product List. Dan tentu saja kita bisa mengekspor data supplier yang ada ke dalam file Excel. Di sini saya akan mencoba mengekspornya, lalu saya akan perlihatkan hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Bisa dilihat bahwa terdapat kolom yang seharusnya menampilkan produk dari data supplier yang kita ekspor, tetapi di sini kosong. Untuk mengekspor data supplier beserta dengan produk yang dijual, maka kita harus menampilkan terlebih dahulu produk supplier listnya.
Nah, setelah itu baru kita lakukan proses ekspor datanya. Nah, sekarang data supplier sudah berhasil diekspor beserta dengan produk yang dijual. Mungkin cukup sekian video kali ini tentang pembahasan modul supplier yang ada di dalam aplikasi Modul Fusion. Nah, di video berikutnya saya akan membahas modul order, yang dimana modul order juga berkaitan dengan modul supplier ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami penjelasan video kali ini dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.